Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bima akan melaksanakan supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Rini Apri Susanti dari SMA Negeri 1 Lambu sebagai supervisor. Silakan, saya Arja Mulia dari SD Negeri Lambu sebagai coach. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Jai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, karena kan kita rencananya Pak Arja mau coaching ya. Iya. Oke, coaching untuk supervisi akademik. Oke. Nah, sebelum Pak Arja supervisi, saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Arja kembangkan dari kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait kemampuan saya dalam memahami permasalahan oleh coach saya nanti. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi saya bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya nantinya. Terus kompetensi yang ingin saya tingkatkan yang ketiga yaitu saya ingin nantinya saya mampu mengantarkan coach saya menyelesaikan persoalannya. Gitu. Berarti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari kompetensi tadi? Yang lebih saya kembangkan, yang spesifik nantinya ingin saya kembangkan bagaimana nantinya saya bisa menghantarkan coach saya ini menyelesaikan persoalannya. Kan coach saya ini kan mungkin persoalannya adalah mungkin saya inginnya kompetensi itu yang saya ingin tingkatkan gitu, yang lebih spesifiknya gitu. Jadi indikator bagaimana yang akan Pak Arja lakukan pada saat kegiatan coaching ini? Jadi indikatornya jadi indikatornya itu saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk mengantarkan coach saya ini menyelesaikan persoalannya. Jadi indikator yang lebih mendasar itu tolak ukurnya ketika coach saya ini mampu menyelesaikan persoalannya dengan ide-ide dari dia gitu. Itu indikasi indikatornya. Nanti pastinya pada saat coaching nanti Pak Arja sudah tahu bagaimana caranya melakukan proses coaching ya, bagaimana alur cerita itu bisa terlaksana, yaitu bagaimana tujuan utamanya tersampaikan, terus identifikasi masalahnya, rencana aksi serta tanggung jawabnya. Oke, saya yakin Pak Arja sudah paham bagaimana prosedur-prosedur dari coaching itu. Baiklah Pak Arja, izin saya mencatat beberapa hal nanti kaitan dengan coachingnya ya. Siap. Oke, baiklah. Silakan Pak Arja mulai coaching dengan teman sejawatnya atau coach nanti ya. Silakan. Selamat siang Pak Adit. Siang Pak Arja. Boleh kita bicara sebentar? Oh iya, sebentar. Oke, boleh silakan Pak Adit dulu. Di sini. Terima kasih. Begini Pak Adit, saya perhatikan Pak Adit akhir-akhir ini kurang bersemangat saya. Iya. Ada masalah apa Pak Adit? Boleh nggak Pak Adit share ke saya, curhat ke saya, atau nanti saya bisa membantu persoalan-persoalan Pak Adit? Karena saya perhatikan 2-3 hari ini Pak Adit kayak murung, kayak gak ada semangat, perasaan melaksanakan aktivitas kegiatan sekolah. Ya mungkin adalah beberapa hal mungkin yang perlu Pak Adit sampaikan ke saya. Silakan Pak Adit. Boleh, saya siap menampung curhatan Pak Adit ini. Iya, terima kasih Pak. Iya. Memang sih saya lagi banyak pikiran akhir-akhir ini. Entah itu pikiran di rumah, tapi yang paling beban menurut saya sih keadaan kelas 6 yang sampai saat ini sudah pembelajaran baru, peralihan dari kelas 5 ke kelas 6 kan. Dan saya mendapati kelas yang notabene lebih banyak siswa laki-lakinya dibanding yang perempuan. Jadi saya sampai saat ini saya masih kepikiran, masih bingung bagaimana cara mengelola kelas saya, terutama kelas 6 agar mau fokus anak-anaknya dalam
menerima materi yang saya berikan. Oh, Ya, jadi persoalan Pak Adit ini terkait kelas 6. iya kelas 6 yang saya Yang aku. Pak Adit, kan Pak Adit wali kelas ya, kelas 6 ya. Saya wali kelasnya. Jadi tujuan Pak Adit kira-kira setelah pembicaraan kita ini apa yang hendak Pak Adit harapkan dari pembicaraan kita nanti? Harapan Pak Adit lah selesai kita diskusi ini, apa harapan yang ingin Pak Adit capai? Terima kasih Pak Arja. Saya berharap sih saya bisa lebih memfokuskan anak-anak kelas 6, di mana anak-anak kelas 6 itu mau dan ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran, aktif dalam kegiatan positif yang utama. Karena jika anak-anak gaduh di dalam kelas itu, otomatis pembelajaran tidak akan berjalan maksimal. Malah pembelajaran itu akan bertiri-tiri jadinya. Karena saya sibuk mengamankan anak-anak, memfokuskan anak-anak, kapan saya mengajar, kapan saya harus teriak, kapan saya harus menghukum anak-anak seperti itu. Dan saya inginkan sih anak-anak bisa semua bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran saya dan mendapatkan nilai yang baik. Oh, itu harapan Pak Adit kan? Ya. Jadi sedikit Pak Adit. Tadi Pak Adit inginnya anak itu aktif ya. Iya, Harapan yang positif. pada aktif yang positif. Yang positif seperti apa sih aktif positif? Aktif positif itu ketika diberikan pertanyaan mereka menjawab. Ketika mereka diberikan kuis mereka ikut mengerjakan. Ketika mereka disuruh membuat prakarya mereka mengerjakan dan mempresentasikan di depan kelas. Seperti itu. Berarti itu yang idealnya harapan Pak Adit. Ya. Karena itu aktif, artinya aktif positif itu apa yang Pak Adit perintahkan mereka kerjakan itu ya. Dan menyelesaikan Ya, tantangan-tantangan mereka. Jadi sejauh ini idealnya itu belum tercapai ya menurut Pak Adit? Karena ini peralihan dari kelas 5 ke kelas 6, saya juga baru pegang kelas anak-anak kelas 6 ini belum tercapai. Kan saya masih mempelajari karakteristik dan tingkat pemahaman murid-muridnya seperti apa. Nanti belum tercapai Pak Adit ya? Iya. Nah kalau kita kalkulasikan, kita lihat ketercapaian yang Pak Adit harapkan itu. Kalau misalnya kita rentangkan dari angka 1 sampai 10, kalau angka 1 itu sangat rendah, 10 tinggi maksimal, itu kira-kira posisi murid Pak Adit ini di angka berapa sih? Kalau bisa dikalkulasikan setengah-setengah aja. Ya di posisi 5 lah. Posisi 5 ya. Ya untuk pemahaman karakteristik strategi saya dan ketercapaian apa yang ingin saya raih Yang Pak Adit harapkan ya, gitu yang saya harapkan Ya. masih di posisi 5. Posisi 5. Nanti butuh kerjaan ekstra juga Pak Adit misalnya. Iya, makanya saya kepikiran sampai sekarang. Nah, idealnya yang Pak Adit harapkan gitu. Ini kan posisi anak ini kan masih posisi 5 ini. Ya, yang si ideal yang harapan Pak Adit gitu. Idealnya posisi berapa mereka yang ingin Pak Adit capai gitu? Nah, kalau dari 1 sampai 10 saya mengharapkan sih posisi 7 atau 8. Harapannya. Kalau 9 10 itu menurut saya terlalu sempurna. Kalau di posisi 7 dan 8 ya mungkin bisa saya raih seperti itu. Nah, untuk mencapai di posisi 8 ini kan tadi siswanya masih 5 nih. Iya. Pak Adit inginnya harapan Pak Adit ini siswa ini berada di tingkat 7-8 lah. Di level 7 atau Nah, jadi sejauh ini apa yang telah Pak Adit lakukan atau terapkan untuk mencapai posisi 8 tersebut? Sudah ada nggak yang Pak Adit laksanakan? sejauh ini saya sudah melakukan pendekatan sama kelas 6 dan memberikan arahan-arahan kalau kelas 6 ini
waktunya anak-anak itu mempelajari materi untuk persiapan ujian masuk ke SMP. Jika tidak mereka fokus, mereka bisa tinggal kelas atau tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di SMP. Saya sudah melakukan pendampingan. Berarti Pak Adi sudah lakukan langkah-langkah pendekatan, pendampingan kepada anak tadi, pemahaman supaya mereka itu paham bagaimana tingkat selanjutnya. Supaya mereka bisa fokus di kelas ini untuk mengikuti ujian akhir nasionalnya agar mereka bisa lulus. Ujian sekolahnya maksud Pak Adi? Ujian nasionalnya. Ujian nasionalnya. Kita kan nggak ada ujian nasional lagi Pak. SAS-nya. Oh SAS-nya. Oh baik. Akhir semester. Nah, jadi dari langkah-langkah itu kira-kira menurut Pak Adi sudah efektif nggak? Dari beberapa anak aja sih, mungkin anak-anak perempuannya efektif ya. tapi anak-anak laki-lakinya ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Nanti yang efektif itu lebih dominan ke perempuan. Iya, ke perempuan takut dia nggak lulus, jadi mereka mau dia mendengarkan. Nah, kira-kira apa faktor penyebab kan laki-laki ini kok belum efektif gitu? Ini kan lebih dominan ke perempuan saja ya. Pak bilang tadi. Karena perempuan kan malu kalau tidak lulus kan. Kalau laki-laki kemarin saya tanya, bagaimana kalau kamu tidak lulus? Enggak apa-apa Pak Guru, gitu katanya. Itu ya. Jadinya saya berpikir ulang lagi bagaimana cara agar anak laki-laki mau aktif juga dalam mengikuti materi dan pembelajaran kelas saya khususnya. Jadi anak laki-laki ini memang nggak open ya gitu ya? Iya. Kayak nggak peduli gitu. Kayak nggak peduli gitu kan. Jadi apa langkah Pak Adi selanjutnya supaya anak laki-laki ini bisa open lah, artinya setidaknya bisa memahami lah apa yang Pak Adi sampaikan gitu. Rencana ke depan sih saya mau memakai media LCD. Media LCD dalam pembelajaran mungkin dengan menampilkan gambar ataupun materi-materi yang saya keluarkan lewat LCD itu bisa menarik perhatian murid. Itu sih rencana saya. Oh, jadi metodenya Pak Adi robah itu metode pembelajaran gitu. Pembelajaran menggunakan IT ya. Jadi seperti pemakaian LCD gitu ya. Terus kira-kira apa lagi selain itu? Penggunaan media-media juga. Penggunaan media ya. Ya, dalam ilmu matematika itu abstrak. Tapi jika dibuat itu menggunakan media, mungkin anak-anak akan lebih bersemangat nanti kan. Iya. Jadi merubah metode pengajaran Pak Adi tadi menggunakan gambar itu media. Terus apa namanya, langkah selanjutnya selain itu apakah nggak ada yang lain lagi, misalnya seperti apalah yang Pak Adi tahu lah gitu selain itu? Jika dua metode ini tidak berhasil menurut saya untuk menjawab tantangan saya, yang pertama kan saya mengubah cara mengajar saya dengan menggunakan IT atau itu. Yang kedua saya menggunakan media. Jika ini tidak berhasil, terpaksa saya harus kerjasama dengan kepala sekolah dan orang tua siswa khususnya kelas 6. Rapat komite lah untuk membahas bagaimana kelanjutan anak-anak. Apakah apa yang sudah saya diberikan di kelas ini sudah diterapkan juga di rumah mereka, atau malah anak-anak jam sekolah mereka sekolah, jam di rumah mereka bermain tanpa belajar lagi. Jadi saya akan minta bantuan ke kepala sekolah saya. Jadi ada 3 langkah ini yang akan yang saya pikirkan apa diterapkan kan sekarang ya. Dari pemahaman saya ini, yang pertama katanya Pak Adit tadi, Pak Adit akan merubah metode belajar mengajarnya gitu, menggunakan IT gitu kan. Kemudian kedua itu penggunaan media-media pembelajaran. Yang kemudian gitu
dari yang dua ini saya lihat ini udah mengarah ke diferensiasi nih Pak Adit ya. Iya. Kurikulum sekarang ini, ini merupakan langkah baik menurut saya Pak Adit. Nah, kemudian yang ketiga, kalau seandainya yang dua digagal kata Pak Adit akan berkolaborasi dengan kepala sekolah begitu. Kepala sekolah untuk, untuk mengundang Iya. orang tua wali murid ya, supaya nanti Pak Adit juga memberikan pemahaman gitu ya, pada pemahaman. Kalau di rumah itu juga harus diulang apa yang sudah saya berikan seperti itu. Karena kan nggak mungkin kita fokus di sekolah tapi sementara di rumah anak-anak nggak belajar Pak Adit ya. Ya, karena jam waktu terbaik anak-anak belajar itu sama orang tua yang lebih efektif. Lebih efektif. Dengan kita sekolah kan cuma membantu aja Pak Adit ya, bagaimana penyerapannya. Ya. Baik Pak Adit, kira-kira kapan rencana Pak Adit akan menyerahkan ini? Kan ada 3 ini saya lihat. Ya, ini dalam waktu dekat ini saya harus ini apa untuk bahan ajarnya saya sudah kerjasama dengan guru IT juga dalam bidang LCD-nya agar saya bisa pakai di ruang kelas. Dan media sementara ada beberapa media yang sudah saya buat. Ya, secepatnya lah saya. Ini yang ketiga ini pemanggilan orang tua itu ketika saya menemui titik buntu. Jika dua metode saya jalankan kurang efektif, baru saya melakukan pemanggilan orang tua. Berarti yang terakhir ini langkah akhir gitu ya. Iya. Baik. Nah, untuk melancarkan atau misalnya untuk menyukseskan lah langkah-langkah atau ide-ide dari Pak Adit ini, kira-kira ada nggak yang membantu Pak Adit nantinya? Siapa yang bisa membantu Pak Adit? Yang pertama sih guru-guru dari guru mata pelajaran agar bisa memfokuskan kembali anak-anak. Sama seperti PAI, Denjas, SDK, agar mereka mengajar fokus juga ke anak-anak. Jadi tidak hanya saya aja yang fokus ke anak-anak. Jadi guru mata pelajaran itu ikut fokus juga mengajarkan. Yang kedua, saya butuh bantuan dari kepala sekolah. Yang ketiga, saya butuh bantuan dari orang tua siswa. Berarti berkolaborasi lah ya, dengan teman guru, kepala sekolah dan orang tua siswa. Jadi 3 itu yang akan membantu Pak Adit ya? Iya, siap. Mantap. Saya rasa apa yang Pak Adit terapkan ini menurut saya sangat bagus Pak. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Adit bisa melaksanakannya. Kemudian sejauh mana sih komitmen Pak Adit terkait persoalan ini? Komitmen saya sangat besar, apalagi saya memegang kelas 6 ini yang akan menjadi kunci keberhasilan anak kelas 6 untuk dunia tinggi kan. Jadi jadi saya setiap hari menguatkan komitmen saya bagaimana anak-anak ini paham, mengerti dengan materi. Nanti pada saat SAS mereka bisa ketika ada sumatif lanjutan itu mereka bisa menjawab dan mendapatkan nilai yang baik sehingga mereka layak untuk lulus ke jenjang lebih tinggi atau SMP. Baik Pak Adit. Oke Pak Adit, saya rasa apa yang Pak sampaikan tadi itu sudah mencakup semuanya menurut saya. Pak Adit sudah bisa mencari menyelesaikan persoalan ini secara gagasan dan ide dari Pak Adit sendiri, sehingga Pak Adit menemukan solusinya. Solusinya. Saya rasa Pak Adit sudah menemukan solusinya nih. Iya. Pak Adit sudah tahu betul apa yang akan Pak Adit kerjakan nantinya gitu. Nah, saya yakin dan percaya Pak Adit pasti mampu untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, semoga Pak Adit sehat selalu. Ya, siap. Tetap semangat Pak Adit ya. Harus Tetap semangat semangat. anak kelas 6. Ini anak kelas 6 jangan risau lagi. Nah, jangan merasa
apa namanya itu pikiran lagi gitu Pak Adit ya. Ya. Ya setidaknya Pak Adit ya sudah berbuat semaksimalnya gitu. Siap. Baik Pak Adit, terakhir bagaimana perasaan Pak Adit setelah kita ngobrol ini? Terasa plong ada yang mendengarkan menurut saya, dan juga saya tahu akan rencana-rencana ke depan saya. Sama kayak kemarin kan saya masih punya pikiran sendiri, belum diapresiasi oleh siapa-siapa, dan saya ragu untuk menerapkannya. Nah, dengan didengarnya oleh Pak Arja, saya menjadi yakin ya untuk penerapan metode-metode perubahan yang akan saya lakukan untuk anak-anak kelas 6. Berarti Pak Adit sudah pelong ya? Sudah belum? Nanti Ya sudah berubah, ya. saya sudah agak Alhamdulillah. pikiran saya sudah agak tenang. Ya, nanti jangan lupa Pak Adit ya, sharing lagi saya. Siap. Cerita lagi apapun hasilnya nanti yang Pak Adit terapkan, cerita lagi ke saya. Siap. Oke Pak Adit. Karena waktu kita sudah jam istirahat sudah habis, ya kan gak enak lagi kita terlalu lama ngobrol. Iya benar. Terima kasih banyak sudah mau curhat sama saya. Siap. Ya, sukses selalu Pak Adit. Ya, sampai jumpa di lain waktu ya. Siap. Makasih Pak Arja. Oke, baik Pak Jan. Tadi saya sudah melihat bagaimana proses coaching Pak Jan tadi. Saya sebagai pengamat melihat Pak Jan melakukannya dengan sangat luar biasa sekali. Terus apa yang disampaikan tersampaikan dengan baik. Bagaimana coachingnya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka ya Pak Jan. Oke. Terkait dengan proses coaching itu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan lagi ya untuk supaya nanti coaching-coaching ke depan itu lebih baik lagi. Oke, apa saja sih yang Pak Arja lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian penilaiannya? Baik, yang sudah saya lakukan tadi pada saat proses coaching. Iya. Saya merasa sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur ceritanya, yang mana di situ saya menanyakan tujuannya dulu, apa tujuan daripada coaching ini untuk dalam proses coaching tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai begitu. Setelah itu, setelah tujuannya yang ingin dicapai oleh coaching ini saya pahami, saya gali lagi, mengidentifikasi masalahnya gitu, apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Kemudian setelah coach tersebut menyampaikan apa yang permasalahan yang dia hadapi, kemudian saya lanjut lagi kepada reaksi, rencana aksinya gitu. Seperti apa rencana aksi coach tersebut ke depannya gitu, untuk mengatasi persoalan dia gitu. Kan tadi sudah saya identifikasi. Terus terakhir tadi saya sudah mengembangkan juga terkait tanggung jawabnya, tanggung jawab komitmen daripada si coach tersebut gitu. Itu yang sudah saya lakukan Ibu untuk pada saat proses coaching tersebut gitu. Oke, ya. Berarti semuanya sudah dilakukan ya. Bagaimana rencana alur cerita itu sudah terlaksana dengan baik ya. Oke, terus selanjutnya saya ingin bertanya Pak Arja. Nanti kan akan melakukan coaching lagi dengan sejauh yang lain ya. Iya. Oke, kompetensi apa yang ingin Pak Arja kembangkan lagi untuk supervisi akademik selanjutnya itu? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu terkait bagaimana nantinya saya lebih lebih masuk lagi gitu, lebih menguasai lagi proses coaching ini gitu. Artinya dari segi proses yang saya lakukan itu saya menginginkan nanti ketika ada proses coaching lagi saya lebih menghayati lah gitu, lebih masuk lagi lah kepada permasalahan yang dialami oleh coach saya tersebut gitu. Itu yang ingin saya tindakan kembali gitu. Artinya memang sudah saya dapatkan, tetapi saya pengennya lebih klop lagi gitu, lebih maksimal lagi gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Arja. Semoga nanti untuk supervisi akademik selanjutnya itu lebih bagus lagi ya Pak Arja. Siap. Oke, terima kasih Pak Arja untuk waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Arja. Terima kasih Bu.